warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rismaniar dari Prodi Akuntansi Unit 2, Fakultas Ekonomi Universitas Samudra. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya terhadap tugas yang telah diberikan. Nah, ini tugas saya. Yang pertama, soalnya itu diketahui apabila P harganya yang pertama 30, 25, dan QD 500 dan 600, IS 600 dan 250. Pertanyaan pertama yaitu fungsi permintaan dan penawaran. Nah, di sini ada fungsi dari permintaan. Apabila P1 ataupun harga yang pertama dari tabel yang di atas tadi yaitu 30 dan P2-nya dari tabel yang di atas yaitu 25 dan Q1 dari tabel di atas 500 dan Q2-nya 600. Jadi dari ini kita masukkan ke dalam rumus, yaitu rumusnya Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Jadi di sini dari rumus ini kita memasukkan nilai-nilai yang udah ada di atas, tinggal dijabarkan, maka hasilnya dapatlah fungsi permintaannya yaitu P sama dengan 55 kurang 0,05 Q. Berikutnya ada fungsi dari penawaran. Fungsi penawaran untuk harganya itu harga P1 dengan P2-nya itu tetap sama, hanya yang membedakan adalah Q-nya. Ini Q untuk penawaran yaitu QS tadi ya, QS 1-nya 600, QS 2-nya 250. Memakai rumus yang sama yaitu Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Nah, dari rumus ini juga dijabarkan, kita masukkan nilai yang di atas, dijabarkan, lalu mendapatlah hasil fungsi penawarannya yaitu P sama dengan 21,42 tambah 0,014 Q. Berikutnya ada tentukan QD apabila harga P-nya yang ditawarkan adalah 0. Karena ini fungsi dari permintaan, jadi kita memakai fungsi permintaan. P-nya sama dengan 55 kurang 0,05 Q. Karena harganya itu 0, jadi P kita ganti dengan 0. Ini seperti ini, P-nya diganti dengan 0. Lalu tinggal dijabarkan dari semuanya untuk mendapatkan hasil Q, sehingga hasil akhir Q-nya sama dengan 1100. Berikutnya yang C, tentukan PD apabila jumlah yang ditawarkan sama dengan 0. Ini masih juga menggunakan permintaan, yaitu fungsi dari permintaan P sama dengan 55 kurang 0,05 Q. Karena di sini jumlah yang ditawarkan adalah 0, berarti Q-nya ini kita ganti dengan 0. Nih ya, Q-nya kita ganti dengan 0. Setelah dijabarkan, maka hasil dari P-nya yaitu sama dengan 55. Berikutnya untuk QS apabila harga yang diminta 0. Nah, QS ini berarti penawaran ya. Jadi kita memakai fungsi dari penawaran. Nah, jadi di sini dibilang apabila harga yang diminta 0, berarti P-nya kita rubah menjadi 0. Setelah dijabarkan P-nya 0, maka mendapatlah hasil Q-nya sama dengan min 1530. Berikutnya yang E, PS apabila jumlah harga, PS apabila jumlah barang yang ditawarkan sama dengan 0. Berarti harga penawaran apabila Q-nya itu sama dengan 0. Ya, di sini kita juga memakai fungsi dari penawaran. Kita gantikan Q-nya sama dengan 0 ya. Nih, Q sama dengan 0. Dijabarkan dari semuanya, lalu mendapatlah hasil P-nya ataupun harganya sama dengan 21,42. Berikutnya ada F, ini mencari keseimbangan harga yaitu PE dan kuantitas yaitu QE, QE dari tabel yang di atas tadi.
di mana diketahui fungsi dari permintaan yaitu 55 kurang 0,05 Ki dan fungsi dari penawarannya 21,42 tambah 0,014 Ki. Nah, berikutnya di sini ini untuk PD kita menggunakan rumus yang tadi ya. PD 55 kurang 0,05 Ki. Jadi dijabarkan untuk mendapatkan hasil Q-nya. Setelah dijabarkan, maka dapatlah hasil Q-nya sama dengan 1100 dikurang 20P. Nah, untuk PS penawaran yaitu memakai fungsi penawaran juga yang tadi. Kita biar mendapatkan nilai Q, jadi kita rubah aja. Q sama dengan min 1530 tambah 71,42. Setelah didapatkan hasil dari QD dan juga QS, maka didapatlah rumus QD sama dengan QS. Itu untuk rumus keseimbangan pasar. Setelah itu kita masukkan nilai QD-nya nih, kita ambil dari sini nilai QD-nya, taruh di sini. Ini juga QS, kita ambil di sini nilai QS-nya, taruh di sini. Lalu kita jabarkan, lalu dapatlah hasil P-nya yaitu 28,76. Dimana ini sebagai PE ya, ataupun harga keseimbangan pasar. Lalu kita substitusikan ke dalam satu fungsi saja. Kita ambil fungsi yang ini, Q sama dengan 1100 kurang 20P, dimana P-nya kita ambil dari sini yang udah kita dapat tadi. Kita masukkan nilai P-nya. Setelah dijabarkan, maka hasil Q-nya sama dengan 524,8, dimana ini adalah hasil jumlah keseimbangan pasar, QE ya. Berikutnya ada kuantitas barang yang ditawarkan apabila harga P-nya itu menjadi 35. Nah, berarti kita memakai fungsi dari penawaran di mana harga P-nya itu kita rubah menjadi 35. Ini ya, ini P-nya diganti dengan 35. Setelah itu dijabarkan semuanya untuk mendapatkan hasil Q, sehingga hasil Q di akhir adalah 970. Ini apabila harganya menjadi 35 ya. Berikutnya ada keseimbangan harga yaitu PE dan kuantitas barang yaitu QE apabila pemerintah menetapkan pajak spesifik sebesar 3 per unit. Nah, ini ada keseimbangan sebelum pajaknya. Keseimbangan sebelum pajak PD sama dengan PS, di mana nilai PD kita ambil dari fungsi dari fungsi dari permintaan tadi, dan PS diambil dari fungsi penawaran tadi. Lalu dimasukkan semuanya angka-angkanya dan mendapatlah hasil Q-nya yaitu 524,68. Ini sebagai QE sebelum pajak. Lalu kita substitusikan ke dalam satu fungsi saja. Nah, ini kita ambil fungsi dari permintaan ya, 55 kurang 0,05 Q. Lalu Q-nya kita ganti dengan yang di sini. Nih, Q-nya dirubahnya ini. Setelah dijabarkan, maka mendapatlah hasil P-nya yaitu 28,766. Dia, ini ya, PE-nya. Nah, setelah itu ini kan sebelum pajak. Lalu berikutnya ada yang sesudah pajak. Nah, nih sesudah pajak. Sesudah pajak, PD ini menjadi PD absen karena sesudah pajak. PD absen itu dia nilainya sama dengan PD. Jadi PD absen sama nilai fungsi dari penawaran tadi, 55,0,05 Q. Yang berbeda itu PS-nya. Karena tadi ada pajak, jadi PS-nya ditambah dengan pajak T. T ini nilai pajaknya tadi. Jadi PS-nya masukkan nilai dari fungsi penawaran, lalu T-nya ditambahin dengan 3, yaitu pajak spesifik tadi ya, sebesar 3. Lalu dijumlahkan, mendapatlah hasil PS absennya yaitu 24,42 tambah 0,014 Q. Setelah mendapatkan PD absen dan juga PS absen, maka rumus keseimbangannya yaitu PD absen sama dengan PS absen. Nah,
nilai-nilainya tinggal kita masukkan aja ya. Setelah dijabarkan, Q-nya dapat hasilnya 477,8, dimana nilai ini itu sebagai QA absent. Nah, berikutnya setelah mendapatkan hasil Q, lalu kita substitusikan ke dalam satu fungsi saja, yaitu P sama dengan 55,005Q. Sehingga setelah dijabarkan, hasil P-nya dapat yaitu 31,11. Nah, ini sebagai PE absent. Nah, berikutnya yang I, besaran pajak yang ditanggung konsumen, yaitu rumusnya TK sama dengan PE absen dikurang P. Ini nilainya diambil dari yang di atas tadi ya, yaitu dapatlah hasil TK-nya 2,344. Berikutnya ada besaran pajak yang ditanggung oleh produsen, yaitu TP sama dengan T dikurang TK, dimana T tadi sebagai pajaknya yaitu 3 dan TK-nya diambil dari yang di atas ini. Nih, 2,344. Setelah dikurangkan maka hasilnya adalah 0,656. Berikutnya ada keseimbangan harga PE dan kuantitas barang QE apabila pemerintah mensubsidi sebesar 5 per unit. Nah, di sini PD sama dengan PS ini menggunakan fungsi yang tadi, yaitu fungsi dari permintaan dan fungsi dari penawaran. Setelah dijabarkan maka dapatlah hasil Q-nya sama dengan 524,68. Ini sebagai PE-nya. Nah, itu tadi kan sebelum subsidi. Nah, ini dengan itu tadi tanpa subsidi. Nah, yang ini dengan subsidi. PD absen sama dengan PD. PD-nya tetap sama seperti yang di atas. Yang membedakan hanyalah PS-nya, yaitu di sini PS absen sama dengan PS dikurang S, di mana S ini adalah subsidi. Nah, PS-nya diambil dari PS yang biasa ya. S-nya ini ganti dengan 5 karena subsidinya tadi 5. Nah, setelah dijumlahkan dan dikurangkan maka seginilah hasilnya. PS absennya yaitu 16,42 tambah 0,014 Q. Setelah mendapatkan yang tadi, maka kita tinggal masukkan rumus PD absen sama dengan PS absen, di mana nilainya bisa diambil dari yang di atas tadi. Lalu setelah dijabarkan semuanya, maka dapatlah nilai Q-nya sama dengan 602,8. Ini sebagai QE absen. Berikutnya, P sama dengan 55 kurang 0,05 Q. Q-nya diganti dengan yang di atas ini ya, sehingga hasil P-nya itu 24,86. Ini sebagai PE absen. Berikutnya ada besaran subsidi yang dinikmati oleh konsumen, rumusnya SK sama dengan PE kurang PE absen. Nah, masukkan aja nilainya. Ini nilainya sudah diketahui di atas, jadi tinggal dimasukin nilainya, lalu dapatlah hasilnya 499,8. Berikutnya ada besaran subsidi yang dinikmati oleh produsen, itu rumusnya ST sama dengan S dikurang SK. S ini nilai subsidi, tadi 5, SK-nya diambil dari atas nih. Masukkan nilainya lalu dikurangkan, maka dapatlah hasilnya min 494,8. Nah, berikutnya ada besaran subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu rumusnya S sama dengan S kali QE absen. Nah, S ini subsidi ya, yang tadi 5 dikali dengan QS absen, QE absen bisa dilihat dari di atas tadi, yaitu 602,8, dan hasilnya adalah 3014. Nah, lalu untuk mencari grafik nih, ini grafik dari permintaan, yaitu PD. Apabila Q-nya 0, maka P-nya 55. Ini ya, udah dicari. Apabila Q-nya 1100, maka P-nya adalah, apabila P-nya 0, maka Q-nya adalah 1100 nih ya. Yang kedua, ini adalah nanti ini menentukan grafik untuk penawaran. Apabila Q-nya 0,
maka P-nya 21,42. Apabila P-nya yang 0, maka Q-nya negatif 1130. Nih. Berikutnya ini untuk fungsi dari nanti buat grafik keseimbangan pasar yang ada pajaknya ini ya. Apabila Q-nya 0, maka P-nya 24,42. Apabila P-nya yang 0, maka Q-nya negatif 1744,2. Nah, kalau yang ini berikutnya, ini adalah grafik untuk subsidi, keseimbangan setelah subsidi ya. Apabila Q-nya 0, maka P-nya 16,42. Apabila P-nya yang 0, maka Q-nya min 1172,8. Nah, setelah mencari semua itu, kita tinggal membuat gambar grafiknya. Nih, gambar grafiknya akan menjadi seperti ini karena ini menggunakan nilai-nilai yang tadi. Ini adalah nih garis ini adalah fungsi dari permintaan ya. PD absen sama dengan PD. Untuk yang di tengah ini adalah fungsi dari penawaran PS. Berikutnya untuk yang di atas di sini ini adalah grafik dari fungsi keseimbangan setelah pajak. Untuk yang di bawah ini adalah grafik fungsi untuk keseimbangan pasar setelah subsidi. Ini yang di titik-titikin ini adalah hasil keseimbangannya ya. Nah, seperti itulah penjelasan dari jawaban tugas-tugas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.